Halo cuy, kembali lagi bersama gue di Gua Review Channel. Gimana kabar kalian? Gue harap kalian semua sehat semua, karena gue berharap kalian tetap sehat untuk bisa bekerja, karena kalian tetap harus mengais rezeki untuk diri kalian sendiri dan juga untuk keluarga kalian. Oke, pada video kali ini gue akan kembali mereaction TikTok ya. Tentu saja apa saja ada di TikTok ya, mulai dari sedih, senang, politik dan sebagainya lah. Pokoknya kalau TikTok di reaction tuh pasti banyak hal macamnya yang bisa di reaction ya. Dan seperti halnya salah satu di video ini, gue akan mereaction satu kali tema tentang politik lagi ya. Lebih tepatnya sih politik amburadul gue bilangnya. Ya, jadi gue akan mereaction politik amburadul di negara kita. Dan ini mungkin ada sedikit unsur-unsur panasnya. Jadi gue harap buat kalian semua jangan terlalu tersinggung, jangan terlalu diambil perasaan apa yang keluar dari ucapan gue, oke? Kita berbicara secara objektif, kita berbicara secara diri kita sendiri, pertanggungjawaban diri kita sendiri. Saya bertanggung jawab atas ucapan yang saya keluarkan, maka kalian juga harus menerima apa yang sudah saya ucapkan. Apabila kalian emosional, tentu saja kalian belum dewasa dalam menanggapi segala hal pola pikir manusia seperti itu. Tapi sebelum itu gue notice terlebih dahulu ya, bahwa gue rekamannya tuh syutingnya tuh pagi ya, jadi sedikit ada suara-suara kendaraan karena rumah gue di samping jalan raya, jadi ya mohon dimaklumi. Oke, kemudian gue minta kepada lo semua untuk memberikan uang jasa syuting dengan cara like dan berkomentar, tentu saja agar gue semangat bikin videonya. Kemudian buat lo semua yang belum bergabung bersama gue, belum menjadi teman gue minta kepada lo semua untuk subscribe channel gue dengan aktifkan tombol loncengnya. Agar apa? Agar ketika gue update video ada notif di HP lo semua. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai ke videonya. Nasi goreng! Nasi goreng! 28 Maret, demo mahasiswa di depan Istana Kepresidenan. Ini yang demo sedang hangat-hangatnya ya, tanggal 28 Maret kemarin. Oke, jadi gue akan memberikan reaction, akan memberikan sedikit pembahasan nanti di akhir-akhir aja ya, karena ini ada beberapa video yang perlu gua play lagi ya, karena satu momen hanya berbeda akunnya, hanya berbeda sisi kameranya aja. Jadi gua kumpulin terlebih dahulu baru gua mention. Ini lagi sama ya, pokoknya niche-nya tuh satu sama, pokoknya di tanggal 28 Maret kemarin. Rame banget ya. Jadi apapun konflik masalahnya, apapun demonya, pasti lagunya terciptanya. Kenapa nggak gue terusin? Ya suara gue jelek, daripada gue terusin malah dihina gue. Yang suka ikut demo pengangguran, kaum sakit hati. Memang demo dapat pahala kah untuk ke akhirat? Ya, terkadang gue sih sebenarnya ya nggak suka, nggak suka dengan demo gue. Ya, gue nggak suka sama demo, gue nggak suka sama aksi-aksi yang terkesan anarkis seperti itu. Tapi ya, gue rasa sih nggak seharusnya seseorang yang nggak suka demo berbicara hal seperti ini ya. Nggak semua demo itu nggak bermanfaat, tetap ada yang bernilai kok menurut gue ya, meskipun sekalipun gue nggak suka sama demo gitu ya. Ahok dibenci karena alasan non-muslim. Jokowi kan muslim, tapi kenapa tetap dibenci? Ya memang ya, gua rasa sih, gua nilai sih momen ketika tahun 2017 kalau nggak salah ya, momen Ahok dilengsarkan tuh, itu momen paling bersejarah dalam sejarah Indonesia menurut gua ya. Karena bagaimanapun juga di DKI sendiri
Ahok adalah satu-satunya gubernur yang non-muslim. Tetapi masalahnya karena begitu besarnya basic masyarakat muslim di Indonesia, tentu saja masyarakat muslim di Indonesia itu bermacam-macam ya. Ada yang moderat, ada yang garis keras, ada yang ketinggalan zaman dan sebagainya macamnya. Pokoknya macam-macam lah, muslim di Indonesia itu macam-macam. Jadi adanya sosok pemimpin non-muslim di negara kita ataupun di salah satu bagian dari negara kita, ya itu akan menjadi masalah. Itu yang menjadi problemnya tuh di situ. Padahal negara kita itu bukan pemegang negara syariat ya, bukan pemegang negara syariat, tetapi ketika ada sosok pemimpin yang beragama non-muslim pasti dihujat, pasti dituntut seperti itu untuk dijatuhkan. Dan masalahnya juga ketika presidennya ya, yang menjadi presiden juga seorang muslim juga ya, Pak Jokowi kan muslim. Tapi tetap aja banyak yang benci. Ya itu yang perlu dipertanyakan juga. Ya benar sih VT ini benar-benar bisa di itu. Ratusan mahasiswa demo tolak penundaan pemilu 2019 masa dan SI tiba di penunjukan. Oke. Tidak ditayangkan di TV nasional. Istana Negara digeruduk mahasiswa BEM. Jadi kan memang kejadian 28 Maret kemarin itu kan memang aksi yang menuntut untuk presiden kita mundur ya, Pak Jokowi untuk mundur. Dan masalahnya adalah di dua hal adalah kalau gue menilainya ya, yaitu penambahan masa jabatan 3 periode, kemudian penambahan masa pemerintahan menjadi 2 tahun lagi, ataupun penambahan masa jabatan gitu aja. Jadi itu dua masalah yang menjadi problem di bagian mahasiswa ya. Di kacamata mahasiswa itu adalah problem gitu ya. Yang demo umat Islam, buruh pabrik, sopir online, sopir truk, budayawan, ormas anti komunis, petani, pedagang, mahasiswa, para aktivis. Lalu yang pilih dia sebetulnya siapa? Gue menilai sih yang ada di demo itu waktu kemarin itu sebenarnya nggak seberapa. Itu hanya sebagian kecil dari seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu berjuta-juta. Sedangkan yang ada di aksi demo kemarin itu seberapa sih? Nggak ada 0,-nya gitu. Nggak ada bandingannya dengan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ya segitu banyaknya mahasiswa, segitu banyaknya orang yang ada di aksi demo kemarin, ya itu nggak bisa menjadikan landasan bahwa mayoritas yang melakukan, mayoritas yang menginginkan, enggak. Presiden Jokowi resmikan pembangkit listrik tenaga air PLTA di Poso, pembangkit energi baru terbesar di Indonesia Timur. Kita lihat ya. Peralatannya udah berskala internasional ya, peralatan-peralatannya. Keren sih gue nyebutnya sih. Memang kalau menurut gue ya, seusia gue mulai berpikir tentang kehidupan, tentang politik dan sebagainya macamnya, gue baru nemuin sosok presiden yang benar-benar terjun ke lapangan seperti ini. Sebelum-sebelumnya kan banyak hanya jumpa pers, peresmian doang, tapi nggak ada yang namanya sebelum peresmian tuh udah turun tangan melihat proyeknya tuh udah berjalan sampai mana dan sebagainya macamnya gitu. Nggak cuman peresmian doang seperti itu, tapi terjun ya berskala gitu. Hanya sosok Pak Jokowi gitu. Dan sosok Pak Jokowi ini nggak cuman ngurusin tentang infrastruktur doang ya, tapi banyak hal. Tetapi karena fokusnya Pak Jokowi adalah infrastruktur, jadi bagian-bagian yang lain yang penting juga itu dipegang sama menteri-menterinya. Makanya kalau ada beberapa kebijakan pemerintah yang masih dianggap kurang, tentu saja itu bukan serta-merta kebijakan dari Pak Jokowi, tetapi dari
keputusan menteri-menterinya yang mungkin itu kurang bijak dalam memutuskan suatu kebijakan pemerintahan seperti itu ya. Jadi gua rasa sih apa-apa jangan terlalu menyalahkan pemimpin gitu ya. Kita tuh harus benar-benar cerdas untuk hal seperti ini. Tipikal itulah kehidupan anak kecil, itulah kehidupan anak-anak yang benar-benar belum merasakan beban kehidupan sebetulnya. Yang mereka butuhkan, yang mereka rasakan adalah kebahagiaan, rasa senang bermain dan sebagainya macamnya. Jadi itulah gambar, bisa kalau gua nyebut sih gambaran bahwa terkadang kita tuh nggak perlu terlalu memikirkan kehidupan yang terlalu menohok kita, terlalu memaksa kita dengan berbagai hal tuntutan. Kita nggak perlu. Kita jalani aja kehidupan kita sesuai dengan koridor kita sendiri, sesuai dengan kebajikan kehidupan dalam manusia gitu. Jadi apapun yang diucapkan manusia lain, ya diucapkan orang lain kepada kita yang itu berefek negatif, tentu saja kita nggak perlu mengikuti. Tentu saja kita nggak perlu memikirkannya seperti itu. Oke, ini video terakhir dan sekarang gue mau tanggapin tentang demo-demo kemarin. Dua aspek yang kita temukan dalam dua demo kemarin adalah pertama, penambahan masa kepemimpinan 3 periode, yang dimana itu dalam hal konstitusional, regulasional itu melanggar undang-undang seperti itu ya, karena undang-undang sudah ditetapkan masa jabatan presiden maksimal adalah 2 tahun seperti itu. Tetapi kan itu adalah, kalau bagi gue sendiri ya, tetapi kan itu adalah suatu peraturan amandemen ya. Suatu aturan tetap aja bisa diubah, karena itu aturan manusia, bukan aturan Tuhan, bukan aturan pencipta seperti itu. Karena itu aturan manusia tentu saja bisa diubah sesuai dengan kebutuhan zamannya seperti itu. Tetapi dalam hal ini gue tetap tetap nggak setuju masa jabatan ditambah menjadi 3 periode. Karena apa? Karena gue rasa masa kepemimpinan Pak Jokowi sudah cukup lah 2 periode seperti itu. Misalkan mau ditambah menjadi 2 tahun atau 3 tahun ke depan untuk masalah kemaslahatan, untuk penerusan dan penyelesaian program-program yang nanggung, tentu saja ya gue setuju aja. Tapi kalau untuk penambahan masa jabatan 3 periode, gue tentu aja nggak setuju. Karena apa? Bagi gue Pak Jokowi udah cukup 2 periode aja. Bukan karena sisi miring, tapi karena gue merasa hal positifnya, gue ingin Pak Jokowi menjadi poros selanjutnya dalam artian Pak Jokowi akan menjadi sejarah sosok pemimpin yang bekerja keras. Kalau misalkan ditambah menjadi 3 periode, itu akan menjadi bumerang, itu akan menjadi masalah ke depannya. Gue takutnya seperti itu. Tapi kalau Pak Jokowi hanya menghendaki 2 periode aja, tentu aja di periode-periode selanjutnya ataupun di masa kepemimpinan selanjutnya di Indonesia keberlanjutannya akan mengenang Pak Jokowi sebagai sosok perubahan seperti itu. Meskipun bukan sebagai presiden lagi seperti itu. Gue nangkapnya seperti itu. Gue harapnya pun seperti itu. Dan apabila penambahan masa kepemimpinan menjadi 2 tahun sampai 3 tahun, gua rasa sih fair aja ya. Karena apa? Karena kita perlu melihat dari sisi landasannya, dari sisi historisnya juga. Kenapa harus ditambah 2 sampai 3 tahun? Gua nilai sendiri karena program ataupun proyek, terutama proyek infrastruktur yang sedang digaungkan oleh Pak Jokowi itu akan selesai 2-3 tahun lagi. Maka ketika Pak Jokowi berhenti masa jabatannya menjadi 2 periode itu, hanya 10 tahun itu, tentu saja di masa jabatan pemerintahan selanjutnya, orang yang baru tentu saja itu akan sedikit terbengkalai. Gua rasa seperti itu. Sekalipun pemimpin yang terpilih selanjutnya adalah pemimpin yang benar-benar sesuai dengan karakteristik Pak Jokowi. Tapi kan berbeda orang, berbeda juga kebijakannya, tentu aja seperti itu ya. Jadi makanya gua nilai Pak Jokowi ingin tanggung, selesaikan dulu seperti itu. Tetapi kan yang menghendaki penambahan jabatan 2-3 tahun ke depan itu kan sebenarnya bukan Pak Jokowi sendiri, tapi itu musyawarah DPR dan MPR. Tentu aja itu musyawarah. Kalau kalian terlalu benci dengan presiden, tentu saja kalian juga harus membenci badan-badan eksekutif lainnya, badan-badan legislatif lainnya. Jangan hanya membenci Pak Jokowi saja. Pak Jokowi
di jajaran parlemen itu didukung untuk melanjutkan masa jabatannya, untuk menyelesaikan program-programnya. Tetapi kenapa kalian para mahasiswa, para anak muda, kenapa kalian terlalu pendek pemikirannya gitu ya? Kalian harus memikirkan historinya. Kenapa keputusan ini terbentuk? Kenapa masalah ini terbentuk? Kenapa tindakan ini terbentuk? Kalian harus memikirkan histori. Jangan hanya memikirkan oligarki, otoriter. Hanya itu kamus-kamus kalian, ya tentu saja pikiran kalian akan terdistorsi dengan bahasa-bahasa negatif, terdistorsi dengan kamus-kamus yang tidak sportif. Kalian mikirnya oligarki, otoriter, Cina, seperti itu terus ya. Pikiran kalian terus seperti itu. Sampai tua pun, kalau kalian sampai tua pun di masa muda kalian sebagai mahasiswa sudah terjun sebagai pendemo, tentu saja sampai tua kalian akan menjadi pendemo, kecuali kalau kalian sudah mendapat bangku jabatan. Saat kuliah demo, kemudian masa dewasa kalian menjadi orang yang biasa-biasa aja, tentu saja tujuan kalian akan demo. Seperti yang sudah terjadi saat ini, banyak orang tua yang masih demo ya karena mereka nggak punya pekerjaan, karena mereka nggak punya jabatan. Dan coba lihat sosok seperti Fadlizon, kalau misalkan dia nggak punya jabatan, tentu saja dia akan demo. Dia kan hanya nyinyir di media seperti itu. Tapi kalau dia nggak punya jabatan, kan dia akan demo. Karena dia dulunya juga mahasiswa yang suka demo seperti itu. Jadi ya demo, gua kalau pribadi gua sendiri gua nggak suka demo, tapi kalau kalian menghendaki demo itu adalah jalan, tentu saja kalian harus menggunakan demo yang sportif. Jangan berpihak pada salah satu pihak seperti itu ya. Gua rasa seperti itu. Karena yang terjadi saat ini gua yakin 100% adalah keterpihakan. Gua rasa itu keterpihakan. Ya, gua rasa itu keterpihakan. Berbeda dengan tahun 98 dulu. Itu bukan karena keterpihakan, itu tapi karena kehendak masyarakat yang bersatu dengan masyarakat, karena terbentuknya suatu kepemimpinan otoriter. Sekarang kan sebenarnya bukan otoriter, sebenarnya bukan oligarki. Mindset kalian aja yang terbentuk oleh itu. Oleh apa? Oleh media-media, oleh apa? Oleh politikus-politikus yang berbicara hal seperti itu. Maka mahasiswa terdistorsi dengan hal-hal seperti itu. Ya, panjang lebar gue ngomongnya jadi ya. Jadi, buat mahasiswa, berpikirlah dengan jernih seperti ya. Gue juga pernah jadi mahasiswa, gue juga pernah berpikir, gue juga pernah menjadi sosok pemuda yang ideologis gitu. Tapi ya gue rasa kita harus berpikir benar-benar secara pemikiran yang benar-benar tenang. Kita nggak perlu diikuti dengan emosional. Gue rasa semua yang ada terjun di jalan itu, di demo itu, mereka emosional pasti. Karena mereka emosional, maka mereka terjun ke jalanan. Maka karena mereka terjun ke jalanan, APBD keluar, jalanan macet, mobilitas terhambat, profitabilitas negara terhambat. Ya itu gara-gara kalian, mahasiswa demo. Ya, oke, sekian dari gua, terima kasih, ciao.